Baik, teman-teman semua, di sini saya akan coba mengerjakan ulang latihan yang kita sama-sama kerjakan di minggu keempat ya, pertemuan keempat. Saya akan coba perjelas masing-masing poinnya ya. Oke, di sini sebagaimana kita ketahui ada 3 sheet. Ini pertanyaannya, ini tabel referensinya ada 3 ya. Ini tabel transaksinya. Oke, langsung saja teman-teman ke poin nomor 1. Koreksi cek digit ID pegawai dan ID pelanggan pada sheet referensi. Sheet referensi ada tabel pelanggan dan tabel pelanggan dan tabel pegawai ya. Di sini sudah jelas ada formulanya atau algoritmanya atau cara penghitungan cek digitnya. Untuk ID pelanggan, cek digitnya ada digit terakhir ya. Dan itu didapat dari modul 10 dari perkalian digit pertama dan digit kedua. Sedangkan yang ID pegawai modul 9 dari digit pertama dikali digit ketiga. Polanya mirip, hanya koefisiennya saja yang berbeda gitu ya. Oke, saya akan coba dulu dari tabel pelanggan. Saya jabarkan seperti ini supaya jelas ya pengerjaannya ya. Nanti kalau teman-teman yang udah lebih mahir, mau dijadikan satu sel saja gitu atau satu kolom saja, rumusnya ya silahkan gitu ya. Tapi dalam rangka kita untuk memahami logikanya, izinkan saya untuk menjabarkannya seperti ini. Digit pertama diambil dari rumus left ya. Karena satu karakter, nah kalau satu karakter saja langsung di enter pun nggak masalah, gitu langsung secara singkat bisa langsung seperti itu. Yang kalau satu digit saja dari kiri. Nah, untuk digit kedua di sini 5, 0, 2, 9, 8 dan seterusnya. Kalau kita menggunakan left 2 gitu ya. Jadi beberapa kesalahan umum diantaranya ada yang mencoba menggunakan seperti ini left lalu 2. Nah, kalau kita menggunakan left 2, hasilnya adalah yang terambil 2 karakter seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini kurang tepat ya karena kita mau ngambil satu digit di digit kedua saja gitu kan. Maka dari itu, setiap kita ingin memenggal atau menggrouping atau mengambil karakter yang posisinya tidak di paling depan atau tidak di paling belakang, kita harus menggunakan mid, teman-teman. Mid. Teksnya, sumbernya. Nah, start number berapa? Jadi data yang mau kita ambil dari digit ke berapa? Tentu dari digit kedua ya. Jadi start number ini mulai dari digit berapa mau kita ambil? Dari digit kedua. Oke. Format selanjutnya pada formula ini, berapa banyak atau seberapa panjang karakter yang mau kita ambil dari start point kita tadi di sini gitu ya. Karena kita cuma mau ngambil satu digit, maka 6 char-nya ini 1, teman-teman. Oke, ini ya. Karena kebetulan ini digit keduanya 5, berarti sama ya. Nah, ini 7082, ini 82 gitu ya. Nah, kalau teman-teman di sini diganti, ininya 2 ya, mulai dari digit kedua, lalu number of charge karakternya 2, maka yang terambil adalah 2 karakter seperti ini. Tapi dimulai dari digit kedua gitu ya, 54. Kalau yang bawah tentu 03 dan seterusnya. Nah, karena dalam hal ini kita hanya butuh 1, yaitu digit kedua saja, maka yang benar adalah ini ya, mid B8 2 1. Nah, ini sudah dapat teman-teman digit pertama dan digit keduanya, gitu kan? Lalu perkaliannya gitu ya, pelan-pelan aja ya. Dikali ya, ini dikali dengan ini, simple ya, seperti itu aja ya, 25 ya. Oke. Ini, lalu kan selanjutnya adalah modulusnya ya. Modulus 10, modulusnya mod, numbernya, lalu divisornya 10. Ini teman-teman. Oke. Hasilnya sudah kelihatan ya, ini 5 betul, wah ini salah, harusnya 1. Tapi supaya kita tidak terlalu mengandalkan mata untuk pengujiannya, ya ini kan sudah sering saya sampaikan ya, untuk pengujian-pengujian kalau bisa ada jejaknya gitu ya sebagai auditor ya. Jadi jangan mengandalkan mata. Nah, di sini saya akan coba seperti ini teman-teman. Nah, kita cek aja apakah ini sama dengan ini gitu ya. Nih, ini false. Kenapa ini false? Padahal sama-sama 5. Harusnya kan sama-sama 5 true. Karena 5 di sini, lihat, ini ada align-nya ke kiri ya. Berarti di sini dianggap sebagai teks. Di sini 5-nya alignment-nya ke kanan, berarti dianggap number. Dan walaupun kontennya sama-sama 5, tapi karena tipenya dia berbeda, maka dia tidak sama dengan teman-teman.
Maka dari itu salah satu di antaranya harus kita convert nih menjadi misalnya yang ini kita jadikan yang ini kita jadikan number atau yang ini kita jadikan teks. Oke, bebas ya. Saya contohkan ini saja, yang ini saya jadikan teks misalnya. Kan setelah kita ganti jadi teks langsung betul kan? Berarti ini sama dengan ini gitu kan. Nah, tinggal kita aplikasikan ke semuanya, juga diaplikasikan ke semuanya. Menarik nih teman-teman. Modulus F8 10. Kok ini beda ya? Nah, digit 1 kali digit kedua. 16, modulusnya 6, betul. Oh, salah saya ini harusnya. Ini bukan dengan D8 ya. Saya belum buat digit terakhirnya. Astagfirullah. Nah, kesalahan teknis teman-teman. Digit terakhir. Terakhirnya harusnya adalah diambil dulu nih dari yang paling kanan. Oke, ini 1 gitu maksudnya. Nah, kita harus mengecek apakah ini sama dengan ini gitu ya. Mohon maaf saya ada kesalahan sedikit. Yang dicek adalah apakah digit terakhir yang ada di sini sama dengan hasil modulus kita gitu ya. Kalau sama dia true. Nah ini baru benar ya. Jadi sudah jadi pengajar pun masih salah-salah sedikit ya, wajar ya. Lebih cepat biasanya belajar dari kesalahan teman. Oke, ini true, false, dia ada false. Nah, tinggal kita lihat nih di sini. Filter, ada berapa yang false ya? Kita ada 2. Kita cek, di digit akhirnya 1, modulusnya 0 ya. Betul ya? Di digit akhirnya 0, modulusnya 4. Nah, berarti 2 ini keliru. Langsung kita betulkan saja di sini. Harusnya di sini adalah 0, sini harusnya adalah 4. Oke. Sudah terus semua, berarti sudah selesai untuk yang ID pelanggan. Nah, ini suka-suka begini ya. Oke, selanjutnya yang tabel pegawai. Tabel pegawai caranya sama seperti ini. Nah, coba seharusnya caranya sama ya, cuma yang dikali digitnya bukan digit kedua, digit ketiga. Kalau digit kedua berarti kan mid-nya mulai dari 3, lalu ininya tetap 1, modulusnya tapi nanti diganti jadi 9 gitu ya. Lalu diambil juga digit terakhirnya, lalu dicek. Nah, tapi di sini saya akan coba cara yang lebih cepat, teman-teman. Oke, saya jadikan satu saja langsung seperti ini. Misalnya ya, right ini 1 sama dengan misalnya modulus left ini kali mid ini 3 1. Bicara 9. Nah, ini false karena yang satunya teks, yang ininya right-nya teks, yang ininya value. Nah, sekarang saya ganti, yang saya convert adalah yang ini. Jadi saya jadikan value. Yang right-nya seperti tadi. Kalau tadi kan yang saya convert ininya ya, hasil modulusnya, hasilnya kan number, saya jadikan teks supaya sama dengan pembandingnya itu digit terakhirnya ini kan teks. Di sini saya kasih rumus, yang saya convert adalah hasil right-nya, hasil digit akhirnya ini saya jadikan value supaya sama dengan hasil modulusnya ya. Variasi saja teman-teman. Oke, ini betul dan semuanya betul untuk tabel pegawai cek digitnya. Jadi tidak ada yang perlu dikoreksi. Oke, lanjut ke nomor 2. Periksa apakah ada missing value pada sheet transaksi. Oke. Missing gitu ya. Oke. Untuk on blank ini bisa teman-teman langsung
di range semua seperti ini ya. Nah, kalau berhenti di sini, teman-teman harus perhatikan bahwa ternyata ketika saya kontrol shift bawah, itu berhentinya di kotak yang di bawahnya kosong ya. Karena 19 ini kosong, jadi berhentinya di situ. Sedangkan kita harus mengecek semua sampai bawah. Jadi pastikan kita blok sampai bawah. Nah, ini udah sampai bawah ya. Bentar. Nah, ada 5 yang missing, teman-teman. Kalau mau apa dicek per kolom silahkan gitu ya. Tapi di sini mungkin secara singkat saja kita ketahui bahwa ada 5 yang missing. Nanti kalau mau masing-masing mungkin bisa kita buat di bawahnya kalau mau ini misalnya. Kemudian saja sampai atas gini ya. Di sini ada 1, di sini nggak ada yang kosong, nah di sini ada 2 yang kosong, di sini ada 2. Di total jadi ada 5 gitu ya. Nanti kalau mau lihat mana yang kosong tinggal di filter saja teman-teman. Mana nih yang kosong. Nih gitu ya. Begitu juga dengan kolom yang lain kalau kita mau lihat baris keberapa yang kosong. Nah, untuk ini kita tidak perlu koreksi karena ini kelihatannya masalah substantif gitu ya. Nggak bisa kita buat angka asal-asalan gitu ya. Kalau yang tadi kan kelihatannya memang keliru. Oke, lanjut di nomor 3, periksa apakah ada pegawai berposisi staf yang melakukan transaksi dengan nilai sales lebih dari 20.000. Oke, caranya dari saya, kita ambil dulu nih posisi dari pegawainya, teman-teman. Kita kan di sini cuma ID pegawai saja ya, nggak ada posisinya ya. Maka dari itu saya ambil dulu posisinya dengan menggunakan VLOOKUP. Yang saya lihat adalah ID pegawai, lalu saya ambil dari sini. Oke. Nah, ini ID pegawainya, saya ambil kolom ketiga berarti ya. Nih, ya, sudah mendapat posisinya di sini. Nah, sekarang tinggal saya filter aja nih teman-teman. Kita lihat yang posisinya staff. Jadi kan kriterianya pokoknya di sini hanya ini ya. Yang nggak boleh adalah posisinya staff, tapi salesnya lebih dari 20.000. Nah, enggak, jadi udah saya filter posisinya staff aja. Lalu tinggal saya filter salesnya. Number filter greater than 20.000. Enggak. Nah, ternyata tidak ada, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalkan nanti ada, sebaiknya teman-teman pisahkan tuh. Bisa di sheet baru atau apa gitu ya. Misalnya, ternyata limitnya bukan 20.000 gitu ya. Oh, sorry. Ternyata limitnya adalah katakanlah 15.000 gitu. 15.000. Nah, ini kan banyak banget ya. Nah, untuk mendukung pembuktiannya sebaiknya nanti ini di copy, teman-teman. Boleh nanti di copy ke sheet yang baru gitu ya. Tapi untuk materi kali ini kita hanya mau apa ya, mencari kejanggalan-kejanggalannya ada atau enggak. Oke. Nomor 3 ini selesai, kita menuju ke nomor 4. Apakah kode barang dan unit price pada sheet transaksi telah sesuai dengan daftar kode barang pada sheet referensi. Nah, di transaksi ada kode barang, ada unit price. Harusnya ini mengacu pada ini ya, kode barang ini dan unit price ini. Oke, kita cek aja ya. Kita VLOOKUP lagi lah. Ini kode barang, cek. Misalnya, ini cek unit price. Kita VLOOKUP lagi, teman-teman. Kita saja langsung ini, kode barang. Ambil dari referensinya. 4, ambil 1. Kita ambil kode barangnya. Ini ya. Ini seharusnya sama. Cuma kita ambil kolom kedua. Number. Oke. Nah, lalu kita mau buat sheet baru boleh juga ya. Ngecek apakah ini sama dengan ini gitu ya. Atau kita bukan seperti itu cara ceknya. Kita cek yang kalau untuk yang cek kode barang kita cek apakah ada yang NA dari hasil VLOOKUP itu tadi. Ups, tadi saya tidak terapkan di semua, maaf.
di hasil filterannya. Ini yang saya akan lakukan selanjutnya. Mohon maaf sebentar. Oke, yang saya akan coba selanjutnya, apakah di kode barang ini ada yang nilainya not available. Kalau not available itu berarti dia tidak ditemukan kodenya di kode barang. Ternyata tidak ada, teman-teman. Hasilnya ada semua ya. Berarti tidak ada kode barang yang tidak terdapat di daftar tadi. Kalau untuk cek price, baru kita cek nih, teman-teman. Oke. Ada nggak dia yang tidak sesuai dengan seharusnya. Nah, saya kasih contoh gini. Ini sama nggak dengan ini gitu ya. Sorry. Kalau sama dia true, kalau tidak sama nanti dia harusnya false. Enggak, false. Nah, kebetulan di sini juga true semua, oke. Jadi tidak ada yang unit price-nya keliru. Oke. Lanjut. Uji kewajaran tanggal pemesanan dibanding tanggal pembayaran. Tanggal pembayaran harusnya atau tanggal pembayaran tidak mendahului tanggal order gitu ya. Kan harusnya dipesan dulu baru dibayar gitu ya. Kalau dibayar dulu baru dipesan kan tidak wajar gitu ya. Dari itu untuk mengeceknya ya kita gunakan saja seperti ini, teman-teman. Cek tanggal misalnya. Kondisi idealnya adalah tanggal pembayaran lebih besar sama dengan ya. Kan bisa aja dia memesan dan membayar di hari yang sama gitu ya. Berarti ini kondisi yang bagus. Oh sorry. Ini tanggal pembayaran lebih besar sama dengan dari tanggal order. Itu kondisi idealnya, kondisi yang betulnya, yang wajarnya gitu ya. Selain itu harusnya tidak wajar. Dan itu artinya apa? Lebih kecil dari kedua ini. Oke. Ini teman-teman. Kelihatan ya. Tapi untuk lebih pasti kita filter aja yang false berapa nih. Oh, ada cukup banyak ya. Kita ambil sampel deh. Contohnya ini misalnya. Dia dibayar 4 Januari, di order 5 Januari gitu ya. Contoh yang lain. Dia dibayar 19 Mei, dipesan 20 Mei. Dan seterusnya teman-teman ya. 4 Agustus. Ini anomalinya kalau misalkan nanti mau dokumentasinya rapi, harusnya bisa di-copy. Di sini. Ini dimasukkan ke sheet baru. Oke, selesai untuk pengecekan tanggalnya, kewajarannya. Lalu apakah ada sales yang negatif nilainya gitu ya. Ini gampang teman-teman, lihat aja langsung di sales seperti ini. Number filter yang less than 0. Oke, less than 0 berarti kan negatif. Tidak ada, oke, berarti bonus ini. Tidak ada yang perlu dikecualikan gitu ya. Nomor 7, uji apakah nomor invoice telah sesuai urutan dan tidak ada duplikasi. Oke. Nomor invoice tidak ada duplikasi. Oke. Jadi ada dua ya. Apakah sesuai urutan dan tidak ada duplikasi. Saya akan coba dulu yang sesuai urutan atau tidak. Oke. Nah, saya akan menguji sekuensialnya. Oke. Sebelumnya saya ambil dulu deh nilai urutnya. Ini ada. Cek sekuensi. Ini saya ambil aja berapa digit dari yang invoice-nya ya. 3 digit ya. Angkanya kan 3 digit di belakang ya. 5, 3, 001 dan seterusnya. Oke, karena saya nanti mau coba perhitungkan, maka saya convert dia menjadi number. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, ini adalah nomor invoice-nya ya.
Nah, untuk mengecek sekuensialnya, saya buat seperti ini teman-teman. Harus dia dikurang sebelumnya, ya harusnya adalah 1 ya. Kalau sequence kan harusnya selisihnya dengan sebelumnya adalah 1 ya. Kalau dia duplikat berarti selisihnya 0. Kalau dia tidak sequence, misalnya dari 1 lompat ke 3 hasilnya 2 gitu ya. Makanya kondisi idealnya adalah 1 baris dikurang baris sebelumnya hasilnya sama dengan 1. Oke, di sini karena dikurangi dengan judul kolom maka dia pasti value ya. Jadi di sini saya copy aja terus. Ini harusnya nanti kalau yang salah dia false teman-teman. Nah, coba kita cari ada nggak yang false. Ternyata ada nih. Oke, bahkan yang value itu juga ada. Mari kita coba lihat. Nah ini teman-teman. Kenapa ini value? Karena invoice-nya nggak ada gitu ya. Jadi pasti dia nggak ada pembandingnya ya, nggak bisa diambil right-nya tadi ya. Hasilan nggak ada nilainya. Nah ini kenapa dia false? Nah ini perlu dilihat nih sebelum baris 102 ada apa ya. Yang pasti di baris 103 pun dan 104 ada masalah. Kenapa? Karena ini masih 100 dan 100 gitu ya, ini duplikat ya. Duplikat. Habis itu langsung lengkap ke 103. Lalu kosong, lalu langsung ke 109 ya. Jadi di sini ada gejala-gejala tidak sekuensnya. Dari 109 langsung ke 238. Nah, bukti ya. Di sini ada yang jadi yang selain true itu berarti ada masalah di sekitarnya, gitu ya. Ini untuk yang sequence jadi terbaca. Lalu untuk yang duplikat sebenarnya tadi juga ketahuan ya, yang 100 itu lebih dari 1, tapi untuk lebih memastikan yang duplikat kita bisa cek menggunakan count if ya. Count if range-nya adalah ini. Oke. 4 jangan lupa. Lalu kriterianya adalah setiap barisnya. Nah, ini dilihat lagi ya, rumusnya ya. Count if range-nya, nah ini balik lagi saya salah lagi nih, 108 nih. Karena tadi saya Ctrl Shift bawah nggak sampai bawah. Oke, saya ulangi ya. Count if sampai bawah ya. Bawah 4. Kriterianya adalah baris setiap barisnya seperti ini. Oke, tinggal diterapkan sampai bawah, lalu nanti kita cek kalau ada yang dari 1 berarti dia duplikat. Nah, ada yang 0 dan 3 nih. 0 ini apa? 0 kayaknya karena dia tadi tidak ada nomor invoice-nya. Ini 0 tidak ada nomor invoice-nya, jadi kan. Nah, yang duplikat adalah ini. Dia jadi 3 seperti ini ya. Invoice nomor 100 ada 3. Oke, itu tadi untuk mencari tahu yang duplikat menggunakan count if. Dan mencari tahu sekuensial menggunakan tadi ya, logika selisih antar baris apakah lebih dari 1. Oke, selanjutnya uji akurasi perhitungan diskon. Oke. Diskon ini ya. Jadi di sini teman-teman harus lihat ya, logikanya itu kan sales diskonnya 0 berarti tetap gitu ya. Sales diskonnya 3 berarti 3% ya, hasilnya jadi 19.000 sekian. Oke. Nanti ini persen, nanti kita hitung ulang. Oke. Apakah sudah benar net sales-nya ini hasil pengurangan dari diskon ini ya. Karena di kanannya terlalu banyak, saya hide dulu ya. Enak lihatnya. Rekalkulasi diskon ya. Saya hitung ulang nih. Berarti sales, oke, dikali sekarang 100, oh my God. Kali 100 dikurang diskon ini ya, dibagi 100. Seperti ini kan ya untuk menghitung apa diskonnya ya. Oke, karena dia ini 0 tetap ya. Nah, ini tetap, ini benar berarti ya. Nah, kita langsung cek nih, apakah ada yang tidak sesuai dengan net sales-nya. Langsung saja kalau mau dibuat di satu kolom, ini gitu ya.
Kondisinya adalah dia harusnya sama dengan net sales, gitu ya. Kalau dia sama, dia true. Kita lihat, ada nggak yang dia ini false. Ada ya yang false ya. Mari kita cek sedikit. Ini salesnya 10.000, diskonnya 5%, malah net salesnya lebih banyak gitu ya, malah hampir 3 kali lipat ya. Ini salah karena salesnya kosong ya, tentu ketika kita rekalkulasi hasilnya tidak sesuai karena nggak ada yang diperhitungkan gitu ya. Ini 4.000 di diskon 2%, jadi 3.000 kurang sedikit ya, udah pasti salah. Ini 6.000 diskon 5%, tetap harganya naik. Inilah kesalahan-kesalahan yang kita temukan dari proses rekalkulasi diskonnya. Oke, demikian sudah semua tercover. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dicoba masing-masing.